Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat. Kembali lagi bersama Bu Evi. Kali ini pada mapel lab dasar kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan alat-alat laboratorium, terutama alat-alat gelas ya. Untuk bagian pertama ini kita belajar tentang alat-alat gelas. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, langsung. Nah, apa sih alat-alat gelas ini? Mungkin kalian sudah familiar waktu di SMP dulu dengan alat-alat gelas ya. Peralatan gelas laboratorium adalah berbagai peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca. Biasanya peralatan gelas ini digunakan saat percobaan ilmiah dalam bermacam-macam laboratorium seperti laboratorium kimia, biologi, genetika, mikrobiologi, dan lain-lain. Kalau di SMP dulu mungkin sering menggunakannya di lab fisika ya, atau lab biologi, atau lab IPA. Nah, mungkin kalian sudah familiar. Oke, lanjut. Yang pertama ada beker gelas. Perhatikan ini gambarnya ya, beker gelas. Sebuah wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Jadi beker gelas ini ada skalanya ya, dari yang terkecil ada yang 100 ml, kemudian ada yang 250, ada yang sampai 500, ada yang 1000 ml. Ini paling besar 1000 ml. Nah, 1000 ml itu 1 liter ya berarti. Jadi digunakan untuk mencampur larutan. Jadi dari larutan yang bentuknya serbuk, kemudian dilarutkan bahan yang dari serbuk, kemudian dilarutkan dengan aquades, diaduk di situ biar lebih mudah. Gitu. Kemudian untuk memindahkan juga. Tapi untuk mengukur dia kurang apa ya? Kurang spesifik ya, karena dia kan tempatnya besar. Ada yang lebih spesifik lagi nanti. Oke. Kemudian tabung Erlenmeyer. Nah, bentuknya seperti ini. Perhatikan baik-baik, ini juga ukurannya dari yang terkecil ada yang 100 ml. Ini mungkin 50 ya. 50, 100, ada yang 250, 500 sampai 1000. Untuk menampung larutan yang akan dititrasi pada proses titrasi. Titrasi itu biasanya dilakukan di laboratorium kimia untuk analisa sebuah kadar. Tapi kalau misalnya untuk di TLM yang SMK biasanya digunakan untuk melarutkan ini apa namanya, untuk melarutkan agar pembiakan bakteri. Biasanya kita gunakan tabung Erlenmeyer. Oke. Lanjut, gelas ukur. Ini mungkin kalian sudah familiar ya dengan gelas ukur. Ukurannya juga dari yang terkecil ada yang 50, 100 sampai yang 1000. Yaitu sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Misalkan reaksi atau reagen untuk analisis kimia kualitatif atau untuk pembuatan larutan standar sekunder. Jadi untuk mengambil larutan ya, misalnya membutuhkan larutan 100 ml, membutuhkan larutan 250 ml, kita gunakan gelas ukur. Kalau misalnya kalian mempunyai gelas ukur 250 ml sama 500, dibutuhkan 300 ya, kalian pakai yang 500 ya. Dibutuhkan 100, kalian pakai yang 250 misalnya gitu. Kalau ada yang 100 pakai 100. Jadi sesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan ya. Jangan sampai membutuhkan 100 ml pakainya yang gelas ukur yang 1000 ml, itu kan nanti kurang pas. Nah, ini ketelitiannya lebih tinggi daripada beker gelas tadi, cuman dia
ketelitiannya tingkatnya masih rendah. Oke, lanjut. Kemudian corong. Nah, corong ini terbuat dari kaca ya. Beda sama corong yang di rumah yang dari plastik. Alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil dan untuk menyaring campuran kimia dengan gravitasi. Jadi corong ini juga ada ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sangat besar. Digunakan juga selain untuk mempermudah memasukkan larutan, dia juga untuk menyaring. Jadi nanti kertas saringnya akan dimasukkan di corongnya ini. Ya, loh Bu, kenapa sih kalau misalnya di alat-alat laboratorium itu kebanyakan berbahan gelas atau kaca, kenapa tidak plastik? Nah, karena yang kita pegang itu adalah bahan-bahan kimia yang dia akan bereaksi gitu. Kalau misalnya plastik itu juga ada bahan kimianya kan, nanti bisa bereaksi atau bisa bersifat misalnya HCl ya, asam pekat gitu kan, panas. Nah, itu juga bisa bereaksi dengan corong atau alat-alat yang berbahan plastik, sehingga bahannya banyak menggunakan yang gelas ya, yang tahan tidak bereaksi dengan bahan-bahannya. Kemudian ada gelas arloji. Gelas arloji ini untuk menimbang bahan kimia yang bersifat tidak higroskopis, sebagai penutup saat melakukan pemanasan bahan kimia dan sebagai wadah untuk mengeringkan suatu bahan dalam deksikator. Jadi dia ini untuk menimbang bahan yang bersifat tidak higroskopis. Apa itu higroskopis? Nah, higroskopis adalah bahan-bahan yang mudah berikatan dengan udara. Jadi dibiarkan di atas meja gitu, sebentar dia akan berikatan dengan udara, akhirnya apa? Jemek ya. Seperti apa sih? Gula, garam. Nah, itu kalau dibiarkan dia akan berikatan dengan udara dan jemek ya. Itu namanya higroskopis. Nah, ini khusus untuk bahan-bahan yang tidak higroskopis, karena gelas arloji ini enggak ada penutupnya kan ya, bisa digunakan untuk menimbang bahan-bahan tersebut. Tapi kalau bahannya mudah atau bersifat higroskopis, sebaiknya tidak menggunakan gelas arloji. Terus pakai apa Bu yang bahan-bahan yang higroskopis? Kita pakai botol timbang. Nah, ini botol timbang untuk menentukan kadar air suatu zat, untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan cair yang bersifat higroskopis ya, atau bahan-bahan serbuk pun yang bersifat higroskopis. Kenapa? Dia lebih aman karena ada penutupnya. Lanjut. Pipet ukur atau pipet mat. Nah, untuk memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat lain dengan volume tertentu. Pipet mat ini juga mempunyai volume dari yang terkecil ada yang 1 mili, kemudian ada yang 5 mili, ada yang 10 mili, sampai ada yang besar sekali 50 mili juga ada. Tapi dia tingkat ketelitiannya juga agak rendah ya. Jadi makanya ini adalah larutan-larutan yang biasa aja ya, bukan larutan untuk sampel atau bahan baku primer ya. Nah, untuk yang bahan baku primer atau sampel wajib menggunakan pipet volume ya, mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Jadi kalau pipet ini pipet volume, yang ini pipet mat. Nah, pipet volume ini tengah-tengahnya ada gondoknya atau ada gelembungnya, makanya ada juga yang menyebutnya pipet gondok. Nah, di situ ada ukurannya, ada 10 mili, 25 mili, itu terlihat ya. Nah, itu dia sudah ditera dari pabriknya sana, sehingga ini ada batasnya. Sampai sini dia sudah akurat kalau itu 25 mili. Gitu. Sedangkan kalau kita pakai pipet mat masih bersifat subjektif ya. Jadi ada yang sampai sini gitu. Jadi kurang akurat. Tapi kalau pipet volume itu sudah tertera ya, ditera sama pabriknya sana. Jadi ini digunakan biasanya untuk sampel, untuk pengambilan sampel, untuk pembuatan bahan baku sekunder. Bahan baku primer, mohon maaf.
Kemudian lampu spiritus. Nah, ini mungkin kalian sudah familiar ya. Kompor spiritus atau lampu spiritus ini yang kosongan, dalamnya dikasih spiritus. Spiritusnya warna ungu ya. Nah, untuk membakar zat atau memanaskan larutan dapat pula digunakan sebagai sterilisasi suatu proses. Sebenarnya bukan sterilisasi siapa, lebih ke fiksasi ya. Jadi misalnya ose gitu kemudian dipanaskan di situ, atau untuk tindakan bakteri, misalnya menanam bakteri harus dekat dengan lampu spiritus agar aseptis ya. Aseptis itu dekat dengan api untuk menghindari kontaminasi. Tuh. Oke. Kemudian ini ada pipetoma. Pipetoma ini untuk pemeriksaan hematologi, ada dua macam pipetoma. Yang pertama ada pipetoma eritrosit ya. Pipetoma eritrosit ini dilihat di dalam gelembungnya ini ada pengaduknya, atau ada kayak biji beras ya, warnanya merah. Sedangkan pipetoma ini yang eritrosit, yang pipetoma leukosit ada juga biji berasnya warnanya putih, enggak terlihat. Nah, pipetoma ini fungsinya untuk apa? Untuk mengencerkan sel darah ya. Kalau eritrosit udah pasti dia namanya juga pipetoma eritrosit untuk mengencerkan sel darah merah dengan pengenceran 100 kali sampai 200 kali. Jadi di sini ada tandanya, ini ada tulisannya 0,5, 1, kemudian ini 101. Di sini 100. Kalau yang pipetoma leukosit di sini ada di sini sampai batas paling akhir adalah 11. Jadi mengencerkan sel darah putih dengan pengenceran 10 kali sampai 20 kali. Kita lanjutkan. Pipet Western Green. Nah, ini untuk mengukur laju endap darah dengan skala 0 sampai 200 yang penggunaannya diletakkan tegak lurus pada rak Western Green. Ini sudah ditegakkan ya, jadi harus tegak lurus. Kemudian ini skalanya, yang paling atas ini 0, yang paling bawah ini 200. Ini 0, yang paling bawah sini 200. Oke. Apa itu laju endap darah? Jadi darahnya itu diencerkan dengan NaCl, kemudian dibiarkan tegak lurus, maka nanti sel-selnya akan turun. Nah, nanti semakin cepat mengendapnya, berarti semakin tinggi kadar LED-nya ya, laju endap darahnya. Nanti akan diajari di hematologi. Lanjut. Hemometer. Nah, ini hemometer adalah alat yang digunakan untuk memeriksa dan menghitung kadar hemoglobin metode Sahli. Ini satu set, hemometer ini satu set. Di sini ada tabung Sahli, kemudian ada aspirator, kemudian ada pipet Sahli, ada untuk membersihkannya juga ada pipet kecil juga. Begitu. Itu satu set namanya hemometer. Nanti mungkin ketika tatap muka nanti akan saya perlihatkan secara langsung semua alat-alat gelasnya. Kalau kalian ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di kolom komentar, bisa juga disimpan nanti aja harus ketemu Bu Evi, enak jelas misalnya gitu. Oke. Kemudian hemositometer. Nah, hemositometer ini alat yang digunakan untuk memeriksa dan menghitung berapa banyak eritrosit, leukosit, trombosit, dan eosinofil. Nah, ini dia. Nah, di sini satu set juga. Jadi yang tengah ini namanya kamar hitung, yang ini pipetoma eritrosit, leukosit, ini aspirator. Ya, disebut hemositometer itu yang satu set. Oke, lanjut. Kemudian pipet tetes atau pipet pasteur ini mungkin kalian juga sudah familiar ya. Kalau yang ini untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil, setetes demi setetes. Ada yang menyebutnya pipet tetes, ada juga yang menyebutnya pipet pasteur. Wah, ini lupa, belum dikasih judul ya. Ini tabung reaksi ya. Anak-anak pasti sudah familiar. Ini adalah tabung reaksi. Yaitu sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia, namanya juga tabung reaksi ya, untuk mereaksikan bahan kimia, untuk melakukan reaksi kimia dan dalam skala kecil.
karena dia juga kecil tempatnya. Sebagai tempat perkembangbiakan mikroba dalam media cair, ini juga dibuat untuk media cair, kadang juga dibuat untuk media miring, media padat yang miring, juga menggunakan tabung reaksi. Ini familiar, sudah hafal paling ya sama tabung reaksi. Nah, ini yang baru, tabung sentrifuge, yaitu alat ukur untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi, memaksa partikel yang lebih berat berkumpul di dasar tabung sentrifuge. Jadi ini khusus untuk sentrifuge ya. Kemarin waktu pengenalan prodi sudah saya tunjukkan alatnya sentrifuge ini. Nah, menggunakan tabung khusus untuk disentrifuge. Nanti misalnya urin ya, nanti urin disentrifuge di sini, dia akan endapannya akan mengendap di bawah sini. Nah, ini ada skalanya, ada juga yang tidak ada skalanya. Kemudian lanjut urinometer. Nah, urinometer ini untuk mengukur berat jenis urin. Nah, seperti ini alatnya. Nanti kelas 2 akan diajarkan menghitung berat jenis urin. Kemudian cawan Petri. Nah, ini juga udah familiar paling ya. Ada bilang cawan Petri, ada bilang Petri dish, terserah. Kemudian alat ini digunakan sebagai wadah untuk mengkultur bakteri, hamir atau jamur, dan spora. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada tutupnya. Ini juga ukurannya beda-beda, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari gelas. Kalau dari plastik berarti disposable, sekali langsung buang. Kalau ini bisa digunakan lagi. Oke, lanjut. Nah, kita ke perawatan alat-alat gelas ya. Yang pertama, pastikan peralatan gelas yang telah digunakan harus dicuci dan dibersihkan. Untuk alat gelas yang terkontaminasi dipisahkan dari alat gelas yang lainnya. Bila perlu dilakukan sanitasi atau sterilisasi. Kalau untuk habis dibuat mengkultur bakteri, itu alat gelasnya wajib disterilisasi dulu sebelum dicuci. Nah, kalau misalnya alat-alat gelas yang terkontaminasi dengan darah, urin dan sebagainya, itu wajib direndam dengan disinfektan terlebih dahulu. Bisa menggunakan klorin, bisa menggunakan Lysol, kemudian baru dicuci. Ya, kalau untuk alat gelas yang tidak terkontaminasi dengan sampel, bisa langsung dicuci dengan deterjen. Habis itu dikeringkan. Jadi wajib, tidak boleh dibiarkan besoknya baru dicuci. Kenapa? Karena alat gelas itu kan bening, kemudian bahan-bahan yang kita gunakan kadang berwarna. Kalau dibiarkan tidak langsung dicuci, akhirnya nempel warnanya di alat gelas tersebut. Kemudian yang kedua, secara periodik dalam melakukan inventarisasi alat gelas perlu pengecekan apakah ada kerusakan atau pecah, sehingga bila ada kerusakan maka perlu diadakan perbaikan atau dibuang. Nah, karena alat gelas ini kalau di laboratorium kita ya, itu kita sudah sekolah kita sudah menyediakan semua alat gelas. Kalau ada yang pecah, jadi wajib mengganti. Yang mengganti siapa terserah, mau yang memecahkan itu sendiri yang mengganti atau bisa patungan sekelas. Kenapa? Itu sebagai bentuk tanggung jawab kalian biar tidak sembrono ketika menggunakan peralatan gelas. Kalau dibuat nek pecah ya wes diganti sekolah, nanti pecah semua ya, nggak hati-hati akhirnya. Padahal itu yang kamu gunakan adalah alat-alat gelas yang rawan pecah, gelinding pecah ya. Jadi biar tidak sembrono seperti itu. Kemudian kalau alat gelasnya pecah itu kan berbahaya juga ya, kan tajam ya. Jadi wajib dibuang di kemarin limbah medis yang safety box ya, yang ada kardusnya itu, agar tidak melukai orang lain atau yang membuang sampah ya, mengangkut sampah. Oke, lanjut. Ruang penyimpanan peralatan harus bertemperatur antara 27 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dan diberi tambahan lampu 25 watt. Itu fungsinya agar selalu kering ya. Kenapa? Kalau nggak kering nanti
tumbuh jamur di situ. Kemudian penggunaan deterjen dapat menghilangkan lemak dan tidak membawa efek perubahan fisik. Kadang-kadang memerlukan waktu perendaman sampai beberapa jam, kemudian dibilas dengan air bersih, dikeringkan dengan udara panas, lalu disimpan di tempat yang kering ya. Jadi nyucinya harus pakai deterjen. Kenapa? Karena nanti mungkin tadi habis praktek ada lemaknya, ada debunya. Itu menggunakan deterjen kemudian dikeringkan. Letakkan peralatan berbahan baku gelas di tempat ketika tidak digunakan. Meletakkan peralatan tidak di tempatnya berisiko merusak kondisi alat karena mungkin saja peralatan tersebut tertindih atau tertekan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fisik secara permanen. Nah, itu alat gelas itu sensitif sekali, dia itu kalau sudah pecah ya tidak bisa dilem lagi ya. Jadi harus beli lagi. Nah, itu yang sering dilakukan anak-anak. Habis nyuci, ditaruh di rak pengeringan, ditumpuk-tumpuk, tidak segera dikembalikan ya. Sudah ada barangnya di situ, tidak segera dikembalikan, ditumpuk lagi. Akhirnya apa? Yang kecil-kecil mudah pecah. Kalau sudah pecah, tidak ada yang bertanggung jawab nanti. Tidak tahu Bu gitu. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Kalau sudah dicuci, dikeringkan, mungkin tidak langsung dikembalikan. Jadi ada yang bertanggung jawab, besoknya harus mengembalikan ke lemari penyimpanan. Biar apa? Tidak tertindih-tindih ya. Itu barang-barang yang disediakan di sekolah harus kita jaga dengan baik. Kalau tidak tidak dijaga dengan baik, kemudian alat-alatnya akhirnya pecah, kan kalian juga tidak bisa praktek akhirnya. Seperti itu. Baik, untuk minggu depan kita ke alat-alat elektronik ya, pengenalan alat-alat elektronik, kemudian perawatannya juga seperti apa ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa absen dan juga dicatat ya. Kalau misalnya kalian pengen bertanyanya langsung dengan Bu Evi, nanti kita ketika bertemu tatap muka di sekolah bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.